Nah, jadi gitu ceritanya. Oh, Aku lapar nih. makanlah. Oh ya, kita makan bakso kecil-kecil yuk. Bakso kecil-kecil. Oh, bakso yang kecil-kecil tuh ada yang dikasih kuah, ada yang dibakar. Oh, itu namanya pentol. Paket. Benarkah ini dengan Bang Ibab? Betul, tapi rasanya aku dah ada pesan barang lah. Oh, ini Bang dapat somasi dari Asosiasi Kang Bakso Internasional. Hah? Somasi? Ya Bang, mereka tak terima kalau bakso disamakan dengan pentol. Beda terminologi sesuai dengan undang-undang perbaksoan dan perpentolan, Bang. Buset, dapat somasi. Waduh, kayaknya kalau ngomong harus hati-hati deh. Perkara sepele kena somasi. Coba lihat tuh koruptor yang pantas dihukum berat. Keluar-keluar minta hukumannya diringankan. Kok tak pernah sakit? Aduh, apalagi nih? Ini Bang, somasi dari Perhimpunan Koruptor Bahagia. Mereka tak terima kalau dibilang pantas dapat hukuman berat, Bang. Tabah ya, Bab. Kepala bapak kau tabah. Masa karena sakit? Somasi dari mana lagi nih? Ini dari Persatuan Bapak-Bapak Kepala Bulat. Tak terima kalau abang sebut kepalanya. Bab, mungkin lebih baik kau diam aja lah, jangan bersuara. Sekarang salah ngomong dikit bukannya diedukasi, tapi disomasi. Ya, mungkin juga untuk mencari sensasi. Dah lah, aku diam aja. Paket. Aku kan dah diam, sekarang siapa lagi yang tersinggung? Ini Bang, somasi dari Serikat Pecinta Good Looking. Abang disomasi karena gak good looking. Dah lah, Bab, mending ninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa kami sekalian, alhamdulillah kita ketemu kembali di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti pembelajaran kita melalui e-learning ini. Mudah-mudahan semua yang kami sampaikan ini para mahasiswa bisa mempelajari, kemudian bisa mencari referensi kembali. Kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang judul atau tema kita adalah demokrasi. Apa pengertian demokrasi? Kemudian demokrasi itu berasal dari bahasa apa? Nah, jadi para mahasiswa sekalian, mari kita lihat dulu pengertian demokrasi berikut ini. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan krotos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Kalau begitu para mahasiswa sekalian, secara sederhana dapat kita pahami bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi itu menurut beberapa para ahli. Yang pertama disampaikan oleh Abraham Lincoln, menyampaikan bahwa democracy is government from the people, by the people, and for the people. Ini menurut Abraham Lincoln. Kemudian menurut Soekarno, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Kemudian ada juga yang menyampaikan oleh Afan Ghaffar, ini bisa dicari kembali, memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif, demokrasi normatif atau empirik, atau bisa juga yang menyebutkan demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Nah, ini harus kita pelajari dulu tentang sejarah dan perkembangan demokrasi. Teori dari John Locke, kemudian dan Rousseau, kontrak sosial dalam terwujud melalui dua tahap atau dua cara. Yang pertama, perjanjian masyarakat, perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat. Yang berikutnya, perjanjian pemerintah atau perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Maka sejarah dan perkembangan demokrasi ini menurut John Locke dan J.J. Rousseau, kontrak sosial dapat terwujud melalui dua tahap. Yang pertama tadi melalui perjanjian masyarakat, yang kedua melalui perjanjian pemerintah. Jadi para mahasiswa sekalian, ini memberikan kepada kita bahwa peran daripada masyarakat, juga peran daripada pemerintah ini sangat penting dalam dunia demokrasi. Karakteristik demokrasi
Yang pertama, pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian, pemerintah dari dan untuk rakyat. Kemudian, tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau tertinggi dibandingkan dengan individu lainnya. Kemudian pemerintah dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Jadi ini salah satu daripada karakteristik demokrasi. Jadi para mahasiswa bisa memahami bahwa pemerintah di sini dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Kemudian pemerintah ini dalam hal demokrasi ini sama-sama berjalan seiring, kemudian bisa terbentuk demokrasi yang baik. Bagaimana nilai-nilai demokrasi? Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Kemudian menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasa secara teratur. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kemudian mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman atau disebut dengan diversity. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Kemudian menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi. Maka di sini dalam menjamin kebebasan demokrasi ini juga tidak terlepas daripada saling menghargai, menghormati, kemudian juga bernilai berkeadilan. Jadi para mahasiswa semuanya, inilah beberapa nilai-nilai demokrasi yang bisa dijalankan. Mudah-mudahan proses demokrasi bisa disampaikan, kemudian memberikan penjelasan kepada peserta didik dimanapun nanti saudara, apakah di sekolah ataupun di kampus atau di mana saja bisa memberikan pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi ini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Kemudian bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Jadi para mahasiswa bisa dibaca kembali bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, itu ada fase-fasenya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1966 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS, garis miring MPR, dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangan peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Ini ada pada masa pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini tahun 1966 sampai 1998. Kemudian para mahasiswa sekalian, ada periode 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu nanti. Jadi ini kalau mau para mahasiswa mempelajari lagi, silahkan baca, mempelajari tentang demokrasi, tentang negara ataupun demokrasi yang ada di negara kita di Indonesia ini. Jadi para mahasiswa semuanya, sebagai kesimpulan kita bahwa dalam belajar demokrasi, maka demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Para mahasiswa bisa mempelajari kembali, bisa membaca diktat yang sudah kami berikan atau modul yang sudah kami berikan ini. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa menguasai tentang subbab daripada demokrasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar kepada para mahasiswa kami. Kemudian selamat mempelajari kembali, mengkaji kembali tentang demokrasi. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa menyampaikan ilmu ini kepada siswanya, kepada generasi berikutnya. Saya rasa itu saja untuk pertemuan yang singkat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.